Dukung peningkatan kualitas layanan Stiba TV dengan berdonasi ke nomor rekening 7171713069 atas nama Media Stiba Makassar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunji'u qailaha minan nar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh dari 14 abad yang lalu, beliau telah memberikan petuah, memberikan nasihat, yang kemudian nasihat-nasihat tersebut sampai kepada kita dan kita kenal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara nasihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kemudian yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawi hadis yang ke-19. Di antara penggalan nasihat tersebut kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, ta'arraf ila Allah fi rukha ya'rifuka fi syiddah. Kenalilah Allah Subhanahu wa taala di masa luangmu, maka Allah akan mengenali engkau di masa susahmu. Dahsyatnya hadis ini yang dimana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahmatullahi taala alaihi mengatakan, ta'ammaltu hadzal hadithi fa kana aqli ayyatish. Saya mencoba untuk mentadaburi hadis ini dan hampir-hampir akalku pecah dengan dahsyatnya pengenalan Allah kepada hambanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dua contoh konkret yang dimana hamba yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun mengenali hamba tersebut. Singkat cerita, hamba tersebut membutuhkan pertolongan. Tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala juga menggambarkan di mana hamba yang durjana kepada Allah Jalla wa ala. Kemudian Allah melupakan hamba tersebut ketika hamba tersebut menyerahkan dirinya dan mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alayhi." Fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Dan ceritakan kepada mereka kisah Dhannun, Yunus alaihi salam, yang Allah sebutkan idh dhahaba mughadiban, yang ketika itu pergi meninggalkan kaumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa dhanna an lan naqdir alaihi, dan dia mengira kami tidak akan mungkin menyulitkannya. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Yunus alaihi salam yang mengeluh di tengah kegelapan. Kata Allah Subhanahu wa taala,
fanada fi dhulumat, dia mengeluh di tengah kegelapan. Abdullah bin Mas'ud ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan 3 lapisan kegelapan yang diberikan kepada hamba Yunus alaihi salam. Pertama adalah kegelapan perut ikan, yang kedua adalah kegelapan lautan, dan yang ketiga adalah kegelapan malam. Tidak ada hamba yang pernah mendapatkan ini kecuali Yunus alaihi salam. Yang ketika itu Yunus alaihi salam sadar akan kelemahan dirinya, sadar bahwasannya tidak ada lagi pertolongan kecuali pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fanada fi dhulumat, maka dengannya dia mengeluh di tengah kegelapan, alla ilaha illa anta, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Subhanaka inni kuntu minadh zalimin, maha suci engkau, sungguh saya termasuk hamba yang zalim. Maka ketika doa tersebut dilantunkan, para malaikat pemikul arsy mengatakan, ya Rabb, sautun ma'ruf min makanin ghairu ma'ruf. Ya Allah, suara ini kami kenal, suara yang tidak asing bagi kami, tapi dari tempat yang tidak kami ketahui. Dan ini juga menunjukkan sebagai bukti dalil bahwasannya para malaikat tidak mengetahui yang gaib kecuali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Yunus alaihi salam melantunkan doanya dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, maka Allah Jalla wa ala menolong hambanya yang telah sadar akan kelemahan dirinya. Allah menolong hamba dan Allah menyebutkan apa penyebab dan amalan yang membuat Allah Subhanahu wa taala menolong hambanya yang bernama Yunus alaihi salam di tengah kegelapan. Allah Subhanahu wa taala membocorkan rahasianya. Dalam surah As-Saffat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun." Seandainya Yunus bukan termasuk hamba yang gemar memuji kami, gemar bertasbih kepada kami, maka jawabannya la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka sungguh dia akan tinggal dalam perut ikan sampai hari mereka dibangkitkan. Tapi lihat bagaimana dahsyatnya pengenalan hamba kepada Allah, dan Allah pun tidak lupa ketika segala pintu pertolongan telah tutup kecuali pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menolong hamba yang senantiasa membasahi lisannya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan contoh hamba yang kedua, hamba yang durjana, hamba yang Allah berikan kekuasaan di atas kekuasaan, hamba yang Allah berikan kenikmatan di atas kenikmatan. Bahkan disebutkan bahwasannya hamba tersebut tidak pernah merasakan yang namanya sakit. Hamba tersebut dengan kesempurnaan nikmat tersebut justru mengatakan, memproklamirkan dirinya, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Dialah Fir'aun la'natullahi alaihi. Fir'aun yang Allah berikan nikmat tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya, kepada umat-umat sebelumnya. Allah mengutus 2 Nabi sekaligus, yaitu Nabiullah Musa dan Nabiullah Harun, kepada hamba yang memproklamirkan dirinya adalah Tuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, idhaba, pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun, ila Fir'auna innahu tagha, kepada Fir'aun karena sungguh dia telah melampaui batas atas dirinya sendiri. Faqula lahuma qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, dan sampaikan kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut. Allah mengajarkan retorika dakwah kepada 2 hamba yang mulia ini untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan perkataan yang lemah lembut tersebut Fir'aun mengingat akan kebesaran kami atau takut akan kepada kebesaran kami. Ketika 2 hamba tersebut datang lengkap dengan mukjizat, justru Fir'aun lebih menyombongkan dirinya, bahkan memerintahkan kepada Haman, wahai Haman, bangunkan saya gedung, saya ingin naik dan melihat bagaimana bentuknya Tuhannya Musa dan Harun. Tapi lihat, ketika Allah telah murka dan kepada hamba yang durjana, Allah ketika murka kepada hamba yang menyombongkan dirinya, Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya. Ketika tenggelam, baru Fir'aun sadar akan kelemahan dirinya. Baru Fir'aun sadar ternyata proklamirnya yang mengatakan saya adalah Tuhan batil.
Ketika ditenggelamkan, Fir'aun justru mengatakan, amantu, saya beriman, alladzi amanat banu Israel, dengan Tuhan yang diimani oleh Banu Israel, wa ana minal muslimin, dan sungguh saya termasuk hamba yang menyerahkan diri kepada Allah. Dengarkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Kenapa baru sekarang engkau sadar? Kenapa baru sekarang engkau mengeluh? Kenapa baru sekarang engkau sadar akan kelemahan dirimu? Wa qad asaita qablu, sedangkan dulu engkau adalah perusak. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk hamba yang banyak melakukan kerusakan. Fal yauma nunajjika, hari ini kami abadikan jasadmu. Litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi peringatan kepada mereka yang datang setelahnya. Dan lihat bagaimana penyesalan yang tidak ditepi, bagaimana penyesalan yang tinggal penyesalan. Maka dari itu jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ini di mana ketika kita masih bernafas, ketika di pagi hari kita masih mendengarkan kicauan burung, maka senantiasa memperbanyak istighfar, memperbanyak bertasbih, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengenali akan diri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan hamdan, wa syukru lahu syukran syukran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk akan sadarnya hamba terhadap kelemahan dirinya adalah hamba tersebut senantiasa bermunajat kepada Khalik yang telah menciptakannya. Ketika hamba tersebut senantiasa membasahi lisannya dengan senantiasa membaca Al-Quran, menunjukkan ada tanda kebaikan dari hamba tersebut. Ketika hamba tersebut membasahi lisannya dengan senantiasa memuji akan kebesaran Rabbnya, menunjukkan tunduknya hamba tersebut kepada zat yang telah menciptakannya. Dan ini adalah suatu kabar gembira, karena apa yang keluar dari lisan-lisan mereka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala tidak habis begitu saja. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hujjah bagi mereka di hadapan Allah, dan mereka dikumpulkan di dalam syurga suatu hari nanti. Mungkin sebagian di antara kita mengatakan ucapan-ucapan hanya sekedar ucapan dan pergi begitu saja. Kita katakan tidak, karena Nabi kita alaihi salatu wassalam jauh-jauh hari mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani lirrahman, subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Dua kalimat yang mungkin sebagian besar di antara kita hanya mengucapkan hanya ucapan, apa kedudukannya? Maka dengarkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, dua kalimat yang ringan di lisan, akan tetapi dua kalimat tersebut sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dua kalimat tersebut menjadi pemberat timbangan kebaikannya. Dan apa kalimat tersebut? Kata Nabi kita alaihi salatu wassalam, subhanallahi bihamdi subhanallahil azim. Mungkin kita mengira istighfar yang keluar dari lisan kita hanya sekadar istighfar, tapi ingat bahwasannya apa yang keluar baik dari lisan kita, baik dari tindak tanduk kita, akan menjadi kebaikan yang menghapus segala kesalahan-kesalahan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at, sesungguhnya kebaikan-kebaikan tersebut menghapus berbagai kesalahan. Dan mungkin di hari ini sebagian dunia, bahkan seluruh dunia dihebohkan dengan pandemi yang tak kunjung habisnya. Maka boleh jadi ini sinyal dari Allah agar kita segera kembali dengan senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin sebagian para talabatul ilm yang mengatakan saya sudah menghafal bertahun-tahun, saya telah murajaah bertahun-tahun, tapi apa yang saya lakukan tidak tinggal-tinggal juga di dalam kepalaku, masih di luar kepala dan terus di luar kepala. Maka kita katakan boleh jadi ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang menghalangi kita dari keberkahannya ilmu tersebut. Maka dari itu kepada anandaku sekalian, teruslah senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama tangan-tangan kita diangkat, maka tangan-tangan tersebut Allah akan berikan balasan yang terbaik. Lihat bagaimana para ulama kita ketika meninggalkan yang haram, Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Syakautu ila waqi'an su'i hifzi, farsyadani an tarkil ma'asi, fa inna ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi." Saya pernah mengeluh kepada Waqi' bin Jarrah tentang buruknya dan lemahnya hafalanku, farsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau mengarahkanku untuk meninggalkan maksiat. Kata beliau, fa inna ilma nurun, karena ilmu adalah cahaya. Yang cahaya cahaya Allah tidak akan bercampur, tidak akan diberikan kepada hati yang gemar bermaksiat. Maka dari itu, kepada anandaku sekalian para mahasiswa, untuk senantiasa murajaah dan tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Orang yang cerdas adalah orang yang sadar akan kelemahan dirinya, dan orang yang cerdas, orang yang sadar bahwasanya suatu hari dia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala menjadi penggugah bagi kita. Cukuplah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka sadar bahwasanya mereka akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka apa yang membuat kita berat untuk meninggalkan maksiat? Maka apa yang membuat kita berat untuk melangkah meninggalkan maksiat, melupakan masa lalu yang begitu kelam? Maka apa yang membuat kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah? Dan ketika kita kembali kepada Allah, maka yakinlah di depan ada pintu kebaikan. Di depan ada cahaya bagi mereka yang mencarinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah jaminan kepada mereka yang meninggalkan hal maksiat karena Allah. Mereka yang berjuang di jalan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina jahadu fina lanahdiyannahum. Allah Subhanahu wa taala menekankan lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan kepada mereka jalan-jalan kami. Maka dari itu, sebuah syair yang menjadi penutup khutbah kita ini, semoga menjadi penggugah hati kita, disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau mengingatkan bahwasanya diri kita ini lemah dan suatu hari nanti kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syair beliau mengatakan, tazawwadu minat tuqa fa innaka la tadri idza janna laylu hal ta'ishu ila al-fajr. Fakam min fata amsa wa asbaha dahikan wa qad nusjat akfanuhu wa huwa la yadri. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Wa kam min saghirin yurtaja tula umrihi wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatul qabri. Wa kam min sahihin mata bi ghairi illatin wa kam min saqimin asa min ad-dahri. Maka ini menjadi penggugah bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup akhir kehidupan kita dengan kematian yang kita inginkan, dengan kematian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari Jumat kita juga dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak doa, karena di dalamnya ada waktu yang mustajabah. Dan di hari Jumat pula kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak salawat kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.